Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam berita reaksi. Kali ini saya akan mereaksi sebuah berita yang dirilis oleh paradigma.co.id. Partai Masyumi secara simbolis dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apakah ini sebuah jawaban kepada perilaku politik Joko yang makin ngawur, yaitu baru-baru ini dia telah membentuk tim 7 pemenangan Ganjar Pranowo? Bisa jadi. Karena secara umum atau mungkin ya sudah banyak sekali masyarakat yang merasa muak terhadap perilaku politik Joko Widodo ini. Sejak dia mengendorse Ganjar Pranowo, terus kemudian dia terang-terangan cawe-cawe, kemudian ada alibi kenapa dia harus cawe-cawe, tapi sekarang dibuktikan dengan nyata bahwa dia memang sudah melenceng dari ketentuan yang ada, yakni kalau dia mengaku sebagai presiden sebetulnya tidak boleh cawe-cawe alias harus netral. Kalau tukang cilor cawe-cawe nggak masalah karena dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tapi kalau seorang Joko yang mengaku sebagai presiden Republik Indonesia, itu sedikit banyak ada pengaruhnya. Terlebih sebagian besar kepala daerah yang telah melalui prosesi PLT yang dianggap tidak benar, itu adalah bukti nyata bahwa memang bahwa Joko Widodo ini dalam tanda petik masih banyak didukung, terutama oleh kepala-kepala daerah yang merasa dirinya diuntungkan atau beberapa pejabat lainnya yang merasa diuntungkan, terutama kemarin setelah kembali berkali-kali melakukan reshuffle kabinet. Baik, kita akan lanjutkan bacakan beritanya. Paradigma.co.id. Partai Masyumi menggelar pertemuan dengan Anies Baswedan yang berlangsung di Pendopo Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat 28 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pertemuan yang berlangsung dipimpin oleh Abdullah Heha Mahua dan Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi, dalam rangka membicarakan arah dukungan partainya secara simbolis terhadap baca pres Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ketua Komite Pemenangan Anies atau Komparan DPP Partai Masyumi, Zulkifli Ali, saat dikonfirmasi menjelaskan pertemuan tersebut merupakan bentuk keseriusan Partai Masyumi mendukung penuh Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Sejauh ini kami telah bergerak melakukan pembentukan infrastruktur dan jaringan ke bawah dengan tim komparan di tingkat wilayah, dan daerah ini merupakan wujud kerja kerasnya kami untuk mendukung Anies Baswedan, ujarnya.
Tidak hanya itu, Partai Masyumi akan membangun hubungan baik dengan partai koalisi dan pendukung Anies beserta tim relawannya dalam berpartisipasi aktif mensosialisasikan pemenangan Anies Baswedan, diantaranya melalui TV Masyumi, seminar, dialog, dan lain-lain. Jelasnya, menurutnya Pilpres 2024 Partai Masyumi akan terlibat aktif mengawal isu-isu kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terutama KPU, dan juga akan mendistribusikan orang-orangnya untuk menjadi saksi-saksi terutama di daerah basis Partai Masyumi. Kendati demikian, ke depan ini kami akan menggelar Rakornas pada awal bulan September yang menghadirkan DPW, DPD, dan DPC Komparan. Karena itu, di dalamnya membicarakan program-program unggulan pemenangan Anies sebagai capres yang kami dukung. Tutupnya, Editor Dedi Ermansyah. Jadi nampaknya ini Masyumi ini serius mendukung Anies. Jadi tampaknya Masyumi ini serius mendukung Anies dan siap memenangkan Anies Rashid Baswedan untuk menduduki singgasananya sebagai presiden menggantikan Joko Widodo. Dan perlu kita ketahui, meskipun Masyumi tidak masuk dalam gerbong partai peserta pemilu, namun jangan dianggap remeh karena semua pengurusnya, pendukungnya, simpatisannya, anggotanya masih solid di dalam tubuh Masyumi. Kita bisa lihat setiap ada kegiatan Partai Masyumi selalu menghadirkan para pendukung dan para pengurus dari tingkat DPP, DPD, DPW, atau kebalik dari DPW, DPD hingga DPC, bahkan sampai tingkat simpatisannya. Nah, artinya kalau kita kumpulkan dari Aceh sampai Papua, ini dukungannya sangat luar biasa. Nah, dukungan yang sudah diberikan Masyumi sebetulnya sudah sejak awal. Terutama kita bisa lihat beberapa peristiwa antara lain yaitu kunjungan Partai Umat ke DPP Masyumi di Matraman. Itu adalah bentuk konkret kerjasama untuk saling mendukung. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa Partai Umat juga adalah salah satu pendukung Anies Baswedan. Nah, sekarang sudah dibuktikan bahwa Masyumi benar-benar sudah mendukung, dan setelah Partai Umat sebagai tambahan, para anggota, para pengurusnya, sebagian simpatisannya, mereka menyebar ke partai-partai pendukung Anies Baswedan, terutama di PKS dan Umat. Dan kemungkinan mereka juga ada yang non-partisan, tapi tetap mereka mendukung Anies Rashid Baswedan. Jadi nampaknya ini adalah sebuah kemajuan dari para pendukung Anies Rashid Baswedan, dan ini bukan kaleng-kaleng dukungannya ini. Dan kita tahu bahwa dukungan ini murni dan tanpa ada tedeng aling-aling. Partai Masyumi sudah melakukan dukungan penuh dan siap memenangkan Anies Rashid Baswedan. Jangan khawatir dan jangan takut, jajaran di Partai Masyumi tidak akan dikejagungkan. Seperti kita ketahui bahwa ketika Golkar mau merapat ke kubu perubahan, Enggak Hartanto langsung dipanggil Kejaksaan Agung. Nah, barangkali itu tidak akan terjadi di Partai Masyumi, karena Partai Masyumi insya Allah partai yang paling bersih, terutama sejak pemilu tahun 55, saat menyelenggarakan pemilu tahun 55 adalah partai yang paling bersih, jurdil, dan paling top markotop. Dan jangan salah bahwa di tubuh Masyumi itu ada ikon anti
korupsi yang barangkali bukan tingkatnya regional tapi sudah global barangkali, ya paling tidak di Asia Tenggara lah, yaitu Abdullah Heha Mahua. Barangkali itu yang membuat rejim Joko takut untuk meloloskan Masyumi masuk dalam partai peserta pemilu. Ikuti seterusnya di Popole TV pembahasan politik berikutnya. Mungkin itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal? Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai. Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah, rumah sakit Al-Ma'unah yang ada di Pasuruan, hanya kita support dengan program Rp10.000. Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian, pengelolaan rumah sakit Al-Ma'unah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi, 0898 999 222. Bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Ma'unah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya Rp10.000. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.